Halo guys, setiap pabrikan itu punya merek yang jadi andalan mereka. Contoh, kalau di MTB United punya Clovis, Detroit. Kalau Polygon punya Monarch. Nah, gimana dengan sepeda lipat? Sepeda lipat juga sama. Kalau Element punya Ecosmo dengan seri terarisnya, Pacific juga punya. Ini dia Pacific Norris. Norris udah keluarin banyak seri. Di antaranya ada Norris 1.0, Norris 2.0, 2.1, 2.2, 2.8, 3.0, Norris Pro 5.0 dan bentar lagi akan keluar Norris 7.0. Nah, yang baru ramai sekarang itu ada 2.1, 2.2 dan yang di depan gue ini nih, 2.8. Nah, di antara semua seri Norris, menurut gue yang paling valuable adalah Norris 2.8. Kenapa? Karena Norris 2.8 itu bawa spek yang cukup oke. Di antaranya dia bawa 8 speed dan juga dia udah bawa rem hidrolik. Nah, gue akan review. Seperti biasa kita mulai review dari depannya dulu. Norris ini bawa ban 20 inch. Nah, lu bisa lihat nih. Rimnya tuh udah lebar banget, 3 inch, dan stikernya ini beda sama Norris-Norris yang lain. Nah, ini salah satu alasan juga kenapa gue suka banget sama rimnya Norris yang ini. Karena lo bisa lihat nih, modelnya jauh lebih oke menurut gue dibanding yang sebelumnya. Yang sebenarnya kayak agak ngebosenin ya modelnya. Kalau ini lebih cakep menurut gue. Dia pakai ban dari Kenda, udah ada reflektornya, dan bannya enak banget menurut gue. Kenda yang ini memang selalu lah Kenda oke banget. Untuk bagian free hub dia udah pakai tipe quick release, tapi menurut gua ini kayaknya belum bearing, jadi agak sedikit kurang begitu loncat, tapi udah cukup banget di bawahnya enak. Nah, untuk tipe ini dia udah pakai rem hidrolik dari Tektro, pengeremannya seperti biasa Tektro udah enak banget, udah cukup. Untuk seri 2.8 udah dilengkapi sama front block, beda sama yang 2.0, 2.1 ini udah pakai front block. Handle post masih sama seperti tipe Norris lainnya, dia udah pakai tipe over. Dan menurut gua ya, ini sangat-sangat rigid dan enak dipakainya. Entah kenapa ya, teman-teman gue sih beberapa ada yang bilang Norris tuh agak goyang, tapi setelah gue pakai yang ini kayaknya ini cukup enak. Mungkin karena ngencenginnya juga lebih kenceng mungkin ya, tapi ini enak banget dipakainya, nggak terlalu banyak goyang dan rigid banget. Udah tipe teleskopik modelnya. Untuk bagian kabel, dia kalau elemen pakai Jaguar, ini pakai dari Pacific, agak sedikit kaku ya. Jadi kalau dilipat itu kurang begitu enak dilipatnya. Naik ke bagian atas. Nah, kalau tipe Splendid kemarin, begitu kita buka bagian sini agak sakit dibukanya. Kalau Norris yang sekarang, Norris 2.8 ini menurut gua di bagian-bagian sininya udah sedikit lebih halus. Kalau Splendid kan dia agak tajam, jadi kalau diangkat kalau terlalu keras tuh agak sedikit nusuk di tangan. Tapi kalau Norris ini enggak, di bagian sini, di bagian seat clamp itu cukup lebih tebal dan lebih halus di bagian sini, jadi nggak terlalu sakit. Tipenya tipe flat bar. Ini kalau gue perhatiin ya, stangnya ini agak sedikit naik begini jadi modelnya. Jadi bukan rise yang bener-bener rise gitu, tapi dia agak gini, agak lengkung gitu. Enak dipakainya. Remnya lo bisa lihat dari Tektro. Untuk shifter dia pakai dari Tourney 8 percepatan, ada penunjuk layarnya, jadi bisa ketahuan nih lo ada di kecepatan berapa di bagian sini. Kita lanjut ke tengah. Di bagian frame dia udah pakai aluminium 6061, tapi untuk bagian forknya dia masih pakai steel. Seperti biasa, untuk jahit-jahitannya atau las-lasannya Pacific tuh rapih banget. Tapi untuk yang kali ini ya, menurut gue catnya agak sedikit kurang bagus ya. Kayak contoh nih ya, ini udah ada beberapa bagian yang kegores. Dari gue beli udah begini modelnya. Udah gitu di bagian dalam sini juga ada beberapa yang kayak catnya tuh nggak kecat sampai dalam gitu di bagian sini. Tapi untuk ketahanan frame ini udah enak banget, rigid banget. Dibawa ke jalan rusak juga udah cukup stabil. Dan menurut gua nih ya, kenapa orang suka banget sama Norris, salah satunya adalah karena framenya. Lu bisa lihat framenya secara keseluruhan. Ini cakep banget, di bagian sini gede, kelihatan keker banget. Terus di bagian belakang ada belokan bagian sini. Mirip sama Turn, tapi warna dan segala macamnya menurut gua Pacific lebih oke lah untuk pewarnaan. Kan di seri-seri lain juga warnanya juga cakep-cakep. Dan di bagian belakang, seperti biasa framenya ada tulisan Superior Quality Frame Construction.
cuma tulisan sih memang. Di sepeda-sepeda lain nggak ada, cuma ada di Pacific doang. Cuma tulisan, tapi menurut gua sih agak sedikit ngedoktrin lah, kayak gila udah superior quality, padahal ya secara ini sih sama aja, secara frame juga bahan frame sama aja, tapi menurut gue sih tulisan ini cukup bikin kita ngerasa ternyata framenya tuh dibuat dengan baik lah. Lari ke bagian crank, dia crank pakai dari side. Nah ini kalau elemen dia pakai part tuh dari Ion, jadi semua tuh dari Ion, handle post dari Ion, seat clamp dari Ion, terus di bagian crank juga dari Ion. Kalau Pacific, dia pakai ada yang dari Pacific, ada yang dari Side. Nah, Side itu juga anak perusahaan dari Pacific. Nah, for your information, jadi next di project berikutnya, Dahon kan kemarin udah kerjasama sama Dahon Ion, sama elemen. Namanya adalah Dahon Ion, kayak part dari Ion. Nah, untuk next, Dahon juga akan bekerja sama sama Pacific. Namanya adalah Dahon Side. Jadi lu tungguin aja. Ada di Instagram resminya, lu bisa cek. Kita lanjut ke sepedanya. Di bagian crank ini, lu bisa lihat pakai side 52T. Ini udah bearing, cakep menurut gua modelnya. Tulisan side-nya juga timbul, jadi oke banget. Untuk bagian kicknya, dia udah pakai tipe lipat, sama seperti Pacific yang lain. Di bagian sini di ininya, udah ada holder untuk lo upgrade FD di bagian sini. Lari ke bagian belakang, dia pakai RD dari Shimano Tourney TX tipenya, 8 speed. Nah, cuman sprocketnya itu 13 sampai 28T. Artinya kalau dia masih pakai tipe 13, dia berarti belum kaset. Jadi dia masih pakai tipe ulir. Nah, untuk perputarannya menurut gue cukup lancar. Bunyinya ini jangkriknya jangkrik yang biasa ya, sama kayak eksotik juga bunyinya kayak gini soalnya. Jadi memang jangkrik kan ada banyak tipe. Ini tipenya yang model biasa lah. Rims lu bisa lihat cakep, ada mata kucingnya di bagian ban sama pakai kenda. Cuman yang gue mau tunjukin adalah ini kan dia ada reflektornya nih, ada reflektornya. Nah sebetulnya kemarin ada yang tanya di Instagram, bang kalau misalnya gue nggak suka yang tipe reflektor gimana? Apakah harus ganti ban atau itu bisa dicopot? Sebetulnya reflektor ini tuh bisa dicopot. Jadi putih-putihnya ini lu bisa copot nih. Lu bisa hilangin, habis itu lu bisa kasih spidol permanen supaya dia warnanya jadi full hitam kalau lo nggak suka. Karena beberapa orang ada yang butuh ini untuk penerangan pada saat malam hari, tapi ada juga yang nggak suka kalau bannya ini ada putih-putihnya ini. Jadi selera, bisa dicopot. Naik ke bagian atas, di bagian seat clamp dia nggak ada mereknya, tapi menurut gue ini cukup enak dibanding punyanya si Splendid. Dia udah pakai seat post 33.9, udah ada penunjuknya. Dan di bagian saddle, menurut gua ya ini sama seperti punyanya Splendid tipenya. Modelnya juga sama, kekerasannya juga sama. Nyaman atau enggak, menurut gua standar, nggak terlalu nyaman malah menurut gua ya. Jadi kalau misalnya lo mau ganti, lebih baik lo ganti aja sama Veloplus biasanya yang lebih empuk atau tipe lain. Tapi Veloplus sekarang barangnya juga udah susah, gue juga nyari juga susah banget, mau nggak mau harus online. Jadi lo bisa coba-coba tipe-tipe lain yang lebih empuk, bisa lo ganti kalau misalnya lo kurang nyaman sama saddle-nya. Ada satu yang gue kurang suka dari frame-nya. Sebenarnya secara keseluruhan ya, frame ini tuh cakep banget ya. Lu bisa lihat nih, lekukannya juga enak banget gitu dilihatnya. Ada bagian sini ada beloknya gitu. Jadi bagian depan juga besar. Dibanding sama medium, kelas medium lain, gue suka banget sama frame-nya Norris ini. Nggak heran kalau banyak yang punya Norris, walaupun speknya biasa aja kayak gini, harganya juga cukup mahal. Mereka beli frame-nya Norris, abis itu di-upgrade maksudnya. Nah, Norris juga keluarin seri yang frame-nya doang. Jadi dia juga jual nih frame-nya doang. Kalau misalnya lo mau beli frame-nya doang, terus sisanya lo upgrade. Nah, tapi ada satu yang buat gue tuh kurang begitu gue suka dari frame Norris, yaitu di bagian standarnya. Lo bisa lihat nih. Ini tipenya, standarnya tipe yang murah. Jadi begini nih modelnya, disambung ke sini. Padahal tuh ya, ini frame tuh udah bagus banget. Ini bisa lihat nih, kalau seandainya ini standar dicopot, dihalusin aja, terus dipindahin ke tengah, itu udah cakep banget. Cuman karena ini dibikin begini, jadi agak sedikit ganggu estetika lah menurut gua. Udah, cukup itu aja. Sisanya overall nih bagus banget frame-nya, walaupun dengan spek yang begini, tapi cukup enak di bawahnya. Jadi cukup recommended menurut gua Norris 2.8 ini dibanding tipe lain.
Oke, lanjut ke proses pelipatan. Gue akan tunjukin gimana cara ngelipat Norris 2.8 ini. Pertama, turunin handle post sedikit aja, gak usah terlalu banyak. Buka handle postnya, turunin ke bawah. Di situ turunin seat post sampai habis. Terus itu buka ini. Dan lipat. Nah, bedanya seperti biasa Pacific, dia lipatannya ke bagian luar ininya. Dan menurut gue ini magnetnya kurang begitu kuat ya. Jadi kalau didorong tuh bisa gerak-gerak bannya. Kayak gitu. Oke, magnetnya kurang begitu bagus, kurang begitu kuat ngerekatnya. Dan ini di bagian luar, jadi mau nggak mau kalau misalnya lu mau bawa ya lu ikat di bagian sini mungkin ke fork depan. Nah ini juga kalau misalnya lu turunin terlalu dalam, ini mungkin akan mentok. Jadi turuninnya mesti agak sedikit setengah. Untuk beratnya ini 13,7 kurang lebih. 13,7 kilo. Cukup ringan untuk dibawa-bawa. Kalau misalnya lu mau bawa MRT kemana-mana, cukup enak. Bawa Norris ini cukup enak di putaran awal karena dia jarak ininya tuh cukup dekat ya, 52 cm dibanding Ecosmo yang 54. Jadi secara posisi dia lebih dekat posisinya banding ini. Jadi kalau untuk tarikan awal, untuk ngebut di awal memang cukup enak dibawa. Tapi kalau pas lagi udah ngebut ya mau nggak mau lo agak sedikit mundur kali ya. Atau lo bisa mundurin ini juga ke belakang kalau baru beli. Jadi posisinya dapat posisi yang enak. Jadi kesimpulannya menurut gue dari semua seri Norris secara valuable, menurut gue ini adalah seri yang cukup valuable 2.8. Udah ada rem hidrolik, frame juga bagus banget, lo bisa lihat warnanya. Terus di bagian stiker rims juga oke. Jadi menurut gue ini cukup valuable. Harganya ini di angka 4,5 sampai 5,5 juta sekarang. Nah, jadi memang cukup mahal. Padahal waktu awal-awal launching itu kalau nggak salah cuma 3,9 jutaan ya. Tapi sekarang itu harganya udah tinggi banget dan barangnya agak sedikit susah. Jadi mesti hati-hati juga kalau beli, cek yang bener-bener di toko. Kalau misalnya mau beli online juga boleh, tapi betul-betul cek apakah barangnya bagus atau tokonya terpercaya atau enggak. Ya menurut gue cukup valuable dan cukup layak untuk dibeli. Sekian video review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.